Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ruby Ramadan, NIM saya 2024-1010-3087. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem basis data modul 4, yaitu tentang mengimplementasikan suatu ERD dalam suatu database. Di sini saya menggunakan software PostgreSQL sesuai dengan petunjuk yang disuruh oleh asisten dosen basis data. Dan di sebelah kiri saya, ini adalah ERD yang sudah disediakan pada modul 4. Dan yang di sebelah kanan saya, ini adalah software dari PostgreSQL sebagai implementasi dari ERD tadi. Dari awal implementasi, saya membuat sebuah tabel dengan sintak yaitu create tabel dengan nama tabel barang. Di dalamnya ada item yaitu nomor seri atau kolom, deskripsi, barang ID, ID lab, dan ID jenis barang, sesuai pada yang terdapat di ERD. Di sini primary key-nya yaitu barang ID, saya menggunakan sintak small serial agar pada saat menambahkan data itu otomatis auto increment jadi datanya urut yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan di sini saya menggunakan sintak unik pada nomor seri gunanya agar tidak terjadi penambahan data yang sama. Dan pada tabel yang kedua yaitu tabel jenis barang dengan itemnya nama jenis dengan menggunakan item unik juga, keterangan dengan jenis teks, jenis barang ID dengan auto increment small serial sebagai primary key pada tabel jenis barang. Selanjutnya ada tabel lab. Di tabel lab ini ada item nama varchar dengan indikasi 50 karakter dan tidak boleh kosong, deskripsi teks. Terus ada lab ID menggunakan auto increment juga, dan ini juga menjadi item primary key pada tabel lab. Kemudian saya membuat tabel kepala lab dengan item tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID lab, dan juga ID dosen. Lanjut pada tabel dosen, saya membuat item nama dengan varchar indikasi 50 karakter, NIP dengan varchar indikasi 20 karakter, dengan indikasi unik juga agar tidak terjadi NIP yang sama. Kemudian ada item dosen ID dengan auto increment. Terus lanjut pada tabel aslab. Di tabel aslab ini ada item nin dengan indikasi varchar 20 karakter, nama dengan indikasi varchar 50 karakter, dan nomor HP dengan indikasi varchar 20 karakter. Kemudian ada item aslab ID dengan auto increment, dan ini merupakan item primary key pada tabel aslab. Kemudian yang terakhir ada item ID lab. Dan lanjut pada tabel UKM. Tabel UKM memiliki 3 item, yaitu nama UKM dengan varchar indikasi 50 karakter, dengan indikasi item unik, jadi tidak terjadi item yang sama pada item varchar. Kemudian keterangan, item keterangan menggunakan teks, item UKM ID menggunakan small serial auto increment, dan juga menjadi primary key pada tabel UKM. Kemudian ada tabel peminjaman, ada kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, nomor seri sebagai primary key, ID barang, ID pengembalian, ID peminjaman. Lanjut pada tabel peminjaman, ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, peminjaman ID, ID kegiatan, dan juga ID aslab. Lanjut pada tabel kegiatan, di sini ada nama kegiatan dengan varchar indikasi 50 karakter dan juga dengan indikasi unik, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, kegiatan ID yang menggunakan auto increment small serial dan juga menjadi item primary key pada tabel kegiatan, dan yang terakhir ada ID UKM. Kemudian di sini ada tabel pengembalian terdiri dari 3 item yaitu tanggal pengembalian, pengembalian ID, dan juga ID aslab. Setelah membuat tabel, yang saya lakukan adalah mengalter tabel atau merubah tabel tanpa harus mendropnya. Di sini saya menambahkan constraint untuk menambahkan foreign key. Foreign key pada tabel barang yaitu ada satu, yaitu foreign key jenis barang dengan menggunakan item ID jenis barang sebagai foreign key-nya agar terhubung dengan tabel jenis barang. Kemudian saya juga membuat foreign key pada, ternyata ada 2,
ada 2 foreign key pada tabel barang. Yang satunya ada ID lab, yang satunya ada ID jenis barang. Kemudian di kepala lab saya membuat 2 foreign key sesuai yang ada di RD. Saya membuat foreign key ID lab dan juga ID dosen. Kemudian ada pada tabel kegiatan saya membuat foreign key-nya yaitu dengan ID UKM. Kemudian saya mengalter lagi pada tabel ASLab yaitu pada tabel ID lab foreign key-nya. Dan pada tabel peminjaman saya juga membuat foreign key-nya yaitu dengan ID kegiatan, ID ASLab. Kemudian pada tabel pengembalian saya juga membuat foreign key-nya yaitu ID ASLab. Dan di peminjaman, di item peminjaman maksudnya, saya membuat ada 3 foreign key yaitu ID barang, ID peminjaman, dan ID pengembalian. Setelah saya membuat foreign key tadi, agar antara entity itu memiliki hubungan dan keterkaitan sesuai dengan ERD yang telah disediakan pada modul 4, saya kemudian menambahkan data sebanyak 3 jumlah data pada tiap entity. Dan bisa dilihat dengan perintah select, tabelnya akan muncul. Ini adalah tabel barang, tabel jenis barang, tabel lab, tabel kepala lab, tabel dosen, tabel UKM, tabel kegiatan, tabel ASLab, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan yang terakhir, tabel item peminjaman. Ini adalah semua tabel yang sudah saya buat berdasarkan dari entity pada modul 4, dengan memperhatikan antara hubungan antara entity satu dengan entity lainnya, dengan hubungan foreign key, dan juga dengan memperhitungkan tentang primary key juga, dan juga menggunakan auto increment di dalam. Sekian penjelasan saya tentang modul 4 ini. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.